Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua tentang teori kinetik gas, kita akan membahas tentang tekanan gas ideal menurut teori kinetik. Gas ideal dibuat anggapan sebagai berikut. Gas terdiri dari banyak partikel, di mana partikel yang bergerak itu ke segala arah, bergerak dengan kecepatan dan arah yang acak. Partikel gas tersebar secara merata di bagian ruang yang ditempati, di mana jarak antar partikel gas jauh lebih besar dari ukuran partikelnya. Mana kalau kita lihat diameter partikel itu 2,5 10⁻⁻10 meter, sedangkan jarak antar partikelnya itu 3 × 10⁻⁹ ya, sangat jauh. Yaitu kelima, gaya interaksi partikel sangat kecil, diabaikan. Jika terjadi tumbukan partikel dengan dinding atau tumbukan dengan partikel satu dengan yang lain, maka dianggap penting sempurna. Yaitu tempat gas itu dinding dipicin sempurna dan berlaku hukum Newton tentang geraknya, dimana besarnya tekanan gas dalam suatu ruang kubus nih, misalkan ada gas di dalamnya nih, kita gambarkan hanya satu buah gas atau satu buah partikel gas ya, maka tekanan yang terjadi adalah gaya dibagi luas penampang ya, tekanan dimana tekanan yang terjadi di dalam ruang ini adalah pada gerakannya pada arah sumbu X, Y, dan Z ya. Sehingga kecepatannya di sini adalah pada arah sumbu X, Y, dan Z. Dimana rumus tekanan dari F per A menjadi NMP kuadrat per V. V itu adalah volume. Dimana untuk kecepatan kuadrat dari setiap gerak pada sumbunya adalah sepertiga P rata-rata kuadrat, dimana Px kuadrat sama dengan Py kuadrat dan Pc kuadrat. Sehingga kalau kita lihat persamaan tekanan gas pada ruang tertutup dirumuskan adalah sepertiga NMP kuadrat per V, dimana V adalah volume gas, P kecepatan rata-rata, N jumlah partikel ya. Dimana tekanan gas kalau kita lihat diubah menjadi energi kinetik adalah 2/3 N per P, dimana EK sama dengan 3/2 kT. Seperti ini. Contoh kita lihat di sini ya, jika 0,2 mol oksigen 0,2 dengan volume 240 cm3 dalam kondisi standar pressure. Standar pressure itu keadaan ideal, maka tentukanlah tekanan kelajuan molekul gas tersebut. Kita lihat ini massa mol gas adalah mR per Na. Na adalah bilangan Avogadro, besarnya adalah 6,002 × 10⁻26, dimana berat daripada 0,2 itu adalah 32 ya. Di berat molekul oksigen itu kan oksigen 16, karena 2 berarti ini 32 ya, sehingga N partikel adalah N kecil mol dikali Na. Ini 0,2, Na nya sekian, maka kita dapatkan jumlah partikelnya adalah 1,2 × 10⁻⁴ 23 partikel.
tekanan pada standar pressure itu adalah ini sekitar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Volume dijadikan meter kubik, jadi 240 10 pangkat 6. Ya, ini tadi yang disebut. Sehingga kita lihat di sini kelajuannya adalah P sama dengan sepertiga MO P kuadrat N per volume. Ya, rumusnya ya. Dimana kita dapatkan P-nya ini tekanan pada standar pressure ya 101,325 sepertiga MO-nya tidak dapatkan tadi mR per NA. P kuadrat kecepatan atau kelajuan gas, N per P ini nanti N-nya ini volumenya ini, maka kita dapatkan sekitar 106,8 meter per sekon. Itulah kelajuan molekul gas tersebut ya. Ini rumus untuk mencari kelajuan molekul gas atau tekanan, rumus tekanan. Ya, seperti itu. Ini persamaan di atas adalah energi. Ini kita lihat di sini yang tadi sepertiga 2 MKT, mana EK adalah energi kinetik rata-rata, M jumlah partikel, K konstanta Boltzmann, T suhu mutlak. Ini kecepatan, rumus kecepatan daripada rata-rata akar 3 RT per M. M-nya massa tiap satuan mol, M kecil tiap satuan partikel. Ya, di sini bisa rumusnya pakai akar 3 RT per M atau akar 3 KT per M atau akar 3 P per rho. Nanti kamu lihat lagi di bukunya seperti apa penjelasannya ya, supaya kalian bisa lebih paham. Karena di sini kita lihat teorema ekuivalisi energi. Jadi energi tadi, energi kinetik ada 3/2 KT. Kenapa dipisahkan 3-nya? Karena bendanya bergerak ya linear atau gerak lurus. Gerak lurusnya itu ini disebut 3, menunjukkan derajat kebebasan. Ya, dia bergerak translasi pada 3 derajat kebebasan, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Makanya 3/2 KT. Seperti itu rumus yang tadi ya. Nah, untuk pada gas diatomik, tingkat kebebasan atau derajat kebebasannya dalam menyerap energi selain memiliki tingkat kebebasan gerak translasi, juga memiliki 2 tingkat kebebasan rotasi. Jadi untuk benda bergerak rotasi itu ada 2 arah yang berbeda, sehingga dia memiliki 5 derajat kebebasan. Jadi rumus energi kinetiknya 5/2 KT. Teorema semacam ini maka disebut ekuivalisi energi. Jadi tergantung pada gas diatomik atau gas monoatomik. Dia bergerak pada gerak translasi atau gerak rotasi, atau satu lagi gerak vibrasi sebenarnya. Nah, tingkat kebebasan dinyatakan dengan F, maka energi kinetiknya F setengah KT. Ini ada U energi dalam gas, yaitu adalah jumlah partikel dikali energi kinetiknya. Ya. Seperti itu contoh misalkan. Tentukan energi kinetik translasi rata-rata gas pada suhu 57 derajat Celcius. Maka T-nya harus dijadikan Kelvin ditambah 273. Ya, konstanta Boltzmann-nya 1,38 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Energi translasinya ya EK sama dengan 3/2 KT. Ya, ini kita lihat, kita dapatkan K-nya masukkan, T-nya masukkan, sehingga EK-nya adalah 6,836
31/4/27. Itulah untuk energi kinetik translasi. Ini contoh teori suhu gas dalam tabung dirumuskan sebagai 3/2 kT energi kinetiknya. Menyatakan energi kinetik berdasarkan di atas A. Semakin tinggi suhu, energi kinetiknya semakin kecil. Semakin tinggi suhu, gas gerak partikelnya semakin lambat. Semakin tinggi suhu, gerak partikelnya semakin cepat. Suhu berbanding terbalik dengan energi kinetik. Suhu tidak memperoleh, ya jelas 3/2 kT. Tergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu, maka gerak partikel akan semakin besar ya. Jadi jawabannya adalah semakin tinggi suhu gas, maka gerak partikelnya semakin besar. Seperti itu saja. Saya pikir untuk pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua ini hanya membahas tentang pernyataan tentang teori kinetik gas, di mana dia berkaitan dengan tekanan juga berkaitan dengan kecepatan. Tekanan adalah rumusnya sepertiga NPP kuadrat per P atau 2/3 NP per KK. K sama yang 3/2 per KT. Dia tidak menyatakan gerak translasi. Dia juga bisa menyatakan ya, ini untuk mencari kecepatan RMS kuadrat rata-rata tadi ya. Ini tadi ya, hanya itu saja untuk pertemuan kedua. Jadi untuk bahas teori kinetik gas sudah selesai, tinggal kita lanjutkan penilaian hariannya. Jadi demikianlah pertemuan hari ini. Kita cukupi, jangan lupa buat diskusi mandiri dan jangan lupa 5 soal dan mengerjakan kuisnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.